Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ba'd. Para pemirsa, akhwani wa akhwati, kaum muslimin dimanapun berada, alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya hari ini, di pagi yang sangat mulia ini, di hari Jumat, di penghujung dari bulan Jumat dan Akhirah, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam tausiah kita insyaallah yang kita pilih sebagai tema insyaallah, bahwasanya seseorang tidak akan memperoleh kecuali apa yang telah dia usahakan, yaitu tafsir dari surah An-Najm ayat 39 hingga ayat 42. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati kita dan menjadikan kita hamba-hamba yang muttaqin. Salawat dan salam kita junjungkan kepada kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat ini juga bersambung kepada keluarga beliau, para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Akhwani wa akhwati, para pemirsa, sahabat dimanapun berada, bahasan kita insyaallah singkat, yaitu tafsir dari surah An-Najm ayat 39 hingga 42. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Wa anna sa'yahu sawfa yara. Thumma yajzahu al-jazaa'a al-awfa. Wa anna ila rabbikal muntaha. Ini ada 4 ayat jemaah sekalian yang singkat namun sangat padat makna. Yang pertama yaitu ayat yang ke-39. Allah mengingatkan kita dalam firman-Nya, dan bahwasanya seseorang tidak akan memperoleh kecuali apa yang telah dia usahakan. Artinya ganjaran, pahala, balasan atas kebaikan itu hanya akan diperoleh oleh seseorang sesuai dengan hasil usahanya, dan bahwa seseorang tidak akan mendapatkan kebaikan dari selainnya. Jadi kebaikan yang akan kita peroleh kelak di hari kiamat itu sesuai dengan hasil jerih payah kita, sesuai dengan hasil usaha kita. Semakin baik usaha seseorang untuk beramal saleh, untuk mendekat kepada Allah, untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya, maka akan semakin baik pula dan semakin banyak pula pahala kebaikannya kelak di hari kiamat. Karena itu ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ana mengajak kepada kita semua, terutama generasi muda, mari kita memperbanyak amal saleh kita. Ya, selagi Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kekuatan kepada kita, terutama amal-amal saleh yang terkait dengan amal badaniyah kita, amal yang kita kerjakan dengan anggota tubuh kita, seperti salat, kemudian puasa, zakat, haji, tilawah Al-Quran dan yang lain. Maka ibadah-ibadah ini jika dirutinkan dan jika kita lakukan dengan istiqamah, maka insya Allah kelak Allah akan memberikan balasan yang sebaik-baiknya di hari kiamat kelak. Dari ayat yang mulia ini, sebagian ulama mazhab yang 4 mengatakan bahwa pahala membaca Al-Quran itu tidak akan sampai kepada mayit, karena membaca Al-Quran bukanlah amalan si mayit, tapi amalan orang lain. Ya,
Ini adalah pendapat dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan juga Imam Malik. Mereka mengatakan bahwa pahala membaca Al-Quran bagi orang yang telah meninggal itu tidak akan sampai. Berbeda dengan pendapat Al-Imam Ahmad dan sebagian dari pendapat mazhab Syafi'i bahwa bacaan Al-Quran jika diniatkan untuk orang yang sudah meninggal maka dia akan sampai, dengan syarat orang yang membaca Al-Quran itu tidak diupah. Ya, jadi tidak diniatkan untuk diupah. Ya, misalnya ada orang yang meninggal di antara keluarga kita, lalu kita mengupah orang banyak untuk membaca Al-Quran untuk si mayit, maka ini tidak sampai. Dengan ijma' dari semua ulama mazhab, baik itu Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad maupun Imam Abu Hanifah. Jadi kalau ada orang meninggal lalu kita mengajak orang-orang untuk membaca Al-Quran di rumah orang meninggal dengan upah, maka itu tidak akan sampai di ijma' ulama. Tapi kalau orang yang membaca itu dengan sukarela, apalagi itu adalah anak-anaknya, ya, atau karib kerabatnya dengan ikhlas, maka pahala membaca Al-Quran itu sampai kepada mayit menurut pendapat Al-Imam Ahmad dan sebagian pendapat mazhab Syafi'i. Adapun pahala yang disepakati sampai kepada si mayit walaupun dia sudah terbaring di alam kuburnya, ada yang pertama adalah sedekah. Yang pertama adalah sedekah atas nama orang yang sudah meninggal. Yang kedua adalah doa. Yang ketiga, ini yang disepakati dua hal, sedekah dan doa. Ada satu hal yang diperselisihkan, namun pendapat yang paling kuat adalah sampai kepada mayit, yaitu haji atau umrah. Haji atau umrah, sebagaimana sebuah hadis, ya, yang sahih bahwasanya ada seorang wanita bertanya kepada Rasulullah di musim haji, ya Rasulullah, sesungguhnya ibu saya bermaksud untuk berhaji, berniat kuat untuk berhaji, namun ia belum sempat haji hingga ajalnya tiba. Apakah saya boleh menghajikannya? Maka kata Rasulullah, boleh, ya, engkau boleh menghajikan. Ini menunjukkan bahwa pahala haji sampai kepada orang yang meninggal. Ya. Yang menjadi perbedaan adalah pahala mengirimkan bacaan Al-Quran. Apakah bacaan itu sampai atau tidak kepada semuanya? Pendapat yang pertama mazhab Syafi'i dan juga mazhab Maliki bahwa pahalanya tidak sampai, karena bertentangan dengan ayat yang kita bacakan tadi. Wa allaysa lil insan illa ma sa'a. Dan bahwasanya seseorang tidak akan memperoleh kecuali apa yang dia usahakan. Nah, bacaan Al-Quran bukan hasil usahanya, maka tidak sampai kepada semuanya. Ya. Kapan dia sampai? Ketika bacaan Al-Quran itu dilantunkan oleh anak-anaknya, ya, dilantunkan oleh anak-anaknya atau cucunya yang pahalanya diniatkan untuk si mayit, maka ini sampai. Karena anak-anak adalah hasil usaha orang tua. Anak-anak, terutama anak yang saleh, adalah hasil usaha orang tua. Wanifidin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sesuai dengan hadis dari Rasulullah SAW. Kata beliau, inna atyab ma ya'kul rajul min kasbi yadihi. Sebaik-baik makanan yang dimakan oleh seseorang adalah hasil usahanya. Wa auladuhu min kasbihi. Dan anak-anaknya adalah termasuk hasil usahanya. Maka ketika anak-anaknya membaca Al-Quran yang diniatkan untuk si mayit di alam kuburnya, maka itu sampai. Karena apapun kebaikan anak-anak, ya, maka juga menjadi kebaikan kedua orang tua. Inilah pendapat yang paling sahih, ikhwani, dalam masalah ini, ya. Dan itu dikuatkan oleh pendapat mazhab Hambali. Adapun selain, ya, itu, maka para ulama, ya,
sepakat sampainya pahala kebaikan kepada si mayit, yaitu sedekah, doa, kemudian haji, ya, yang merupakan amalan-amalan yang berlandaskan kepada hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Allah, wa anna sa'yahu sawfa yura. Jadi ketika seseorang sudah berusaha, sudah beramal dengan baik, maka hasil dari amal itu, kebaikan dari amal itu akan dia lihat kelak di hari kiamat. Akan ditampakkan kepadanya di hari kiamat. Dan bukan hanya dia yang akan melihatnya, tapi orang lain juga akan melihatnya. Karena Allah menggunakan redaksi yura, ya, naib al-fa'il. Jadi tidak yara. Kalau yara untuk diri sendiri, tapi ketika dikatakan yura, maka hasil usaha itu, kebaikan dari amal itu akan diperlihatkan bukan hanya kepada dirinya, tapi kepada orang lain. Ya, terutama kepada para malaikat. Sehingga ketika seseorang itu baik dan dia meninggal, lalu ruhnya dibawa menuju Allah, maka para malaikat berbaris seluruhnya sejak langit pertama hingga langit yang terakhir, berbaris memberikan apa? Pemuliaan, memberikan penghargaan, sambutan kepada ruh fulan yang baik tadi. Ya. Sehingga para malaikat berkata, ruh siapakah yang sangat baik ini? Ruh siapakah yang sangat wangi ini? Ya. Ruh siapakah yang sangat mulia ini? Maka malakul maut yang mengantar ruh tadi mengatakan, ini ruh fulan, ibn fulan, ibn fulan. Dikatakan ruhnya si ini, anaknya si ini, anaknya si ini. Disebutkan nama terbaiknya, disebutkan nama orang tua terbaiknya, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa amalan seseorang akan diperlihatkan. Begitu juga kelak di akhirat. Itu berupa catatan amal. Kemudian yang ketiga, ikhwani, tsumma yujzahul jazaa'anil awfa. Lalu amalan tersebut akan dibalas dengan balasan yang sempurna. Ya. Baik berupa surga Allah maupun berupa neraka. Baik berupa kebahagiaan yang abadi maupun kesengsaraan yang abadi. Maka ikhwah yang dimuliakan Allah, Allah ingatkan kita. Allah ingatkan kita dalam Al-Quran agar kita tidak melalaikan nikmat umur, agar kita tidak melalaikan kesempatan yang sudah Allah berikan berupa kehidupan, terutama masa muda. Ya, mari kita banyak beramal. Dalam Al-Quran Allah juga ingatkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wattaqu, kata Allah, dan berhati-hatilah, awas dirilah, takutlah kepada Allah, takutlah kepada suatu hari, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, di mana engkau dikembalikan kepada Allah di hari itu. Di hari wafatmu, hari datangnya ajalmu, hari habisnya jatah rezekimu, hari selesainya masa umurmu. Takutlah kepada Allah akan hari itu. Ya, hari kematian. Kalau itu tidak terjadi, maka takutlah akan hari kiamat yang semua orang pasti akan binasa. Ya. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Hari ketika engkau dikembalikan kepada Allah. Tsumma tuwaffa kullu nafsin. Lalu setiap jiwa, setiap orang akan disempurnakan balasannya bima kanu ya'malun. Sempurnakan balasan amalnya. Jika baik, maka kebaikanlah yang akan dia peroleh, dan jika buruk, maka keburukanlah akan dia peroleh. Ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa yang melakukan kebaikan walau sebesar biji zarrah akan diperlihatkan, dan barang siapa yang melakukan keburukan walau sebesar biji zarrah pun akan diperlihatkan. Karena itu, ikhwani dimuliakan Allah, tidak ada yang tersembunyi dari Allah atas apapun yang kita usahakan. Maka selalu bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk mengusahakan kebaikan untuk bekal akhirat kita. Bersungguh-sungguh untuk menjaga salat, bersungguh-sungguh untuk menjaga puasa, bersungguh-sungguh memperbanyak sedekah dan zakat, bersungguh-sungguh untuk menunaikan ibadah haji kalau kita mau, bersungguh
bersungguh-sungguh untuk bertilawah Al-Quran, bersungguh-sungguh untuk menjaga zikrullah pagi dan petang, memperbanyak istighfar, memperbanyak silaturahim, ya, maka insya Allah kita akan mendapati kebaikan itu di hari kiamat. Semoga kita semuanya senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Ayat yang terakhir, ikhwani fiddin, wa anna ila rabbikal muntaha. Dan ingatlah bahwa kesudahan itu hanyalah kepada Allah. Artinya bahwa kita semua akan kembali kepada Allah. Dan kita tidak tahu kapan. Ada yang hari ini sehat, tiba-tiba esok hari dia meninggal dunia. Ada yang hari ini sakit, bahkan bertahun-tahun sakit, namun ternyata umurnya masih panjang. Ada yang hari ini bersenda gurau, esok ditangisi oleh orang banyak. Ada yang hari ini bahagia dengan banyaknya harta, ternyata besok semua hartanya hilang karena musibah dan ujian. Semuanya kembali. Tidak ada yang tidak kembali. Bahkan dunia ini pun akan kembali. Ruh kita akan kembali. Karena itu, ikhwani fiddin, janganlah kita terlena dengan kehidupan dunia. Jangan kita terjerumus begitu dalam dengan dunia. Dunia hanyalah persinggahan sementara. Dunia tidak ubahnya seperti pohon yang rindang di padang pasir yang gersang. Kita berteduh sebentar, melepas lelah, kemudian kita beranjak pergi untuk melanjutkan perjalanan. Kehidupan dunia tidak ubahnya seperti setetes air yang menempel di jari dibandingkan dengan lautan yang luas. Kehidupan dunia tidak ubahnya seperti air hujan yang turun lalu membasahi bumi lalu hilang entah kemana. Artinya bahwa senyaman apapun hidup ini hanyalah persinggahan, hanyalah rest area bagi seorang musafir. Dia pasti akan melanjutkan perjalanan menuju Allah, menuju negeri akhirat untuk mempertanggungjawabkan amal. Semoga kita semua diberikan taufik oleh Allah untuk beramal saleh dan memperoleh kebaikan dari amal itu kelak di hadapan Allah. Demikian tausiah pada pagi ini, ikhwani fiddin, semoga ada manfaatnya untuk diri saya pribadi dan untuk kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.